Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana SD SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan. Pada podcast kali ini ditemani oleh saya Ustazah Diah, dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, orang tua siswa dari Ananda Nafis, siswa kelas 1 SD Al-Imam Islamic School Balikpapan, Bunda Lokita Permata Lestari. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, bagaimana kabar Ananda di rumah Bunda, sehat? Alhamdulillah. Baik Bunda, kita berbincang-bincang ya kali ini Bunda ya, boleh ya sharing-sharing pengalamannya selama menyekolahkan Ananda di SD Aisba. Nah Bunda, sekarang ini kan pembelajaran kita sedang daring ya Bunda ya, terus kita sedang dalam pekan penilaian akhir semester. Bagaimana ujian Ananda di rumah Bunda, apakah lancar? Alhamdulillah yang sudah berjalan 1 pekan ini Ananda bisa mengikutinya dengan baik, dan ini masih berlangsung untuk di pekan kedua ya, untuk ujian praktik. Alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan baik, dan ini adalah sesuatu yang baru lagi karena pengalaman lagi untuk ujian praktik di penilaian akhir semester. Nah Bunda, sebelum kita berbincang lebih jauh, saya dapat info nih Bunda dari Ustadz Saiful Ansor. Ketika kemarin beliau sedang presentasi profil sekolah di beberapa pekan yang lalu ya Bunda ya, di depan orang tua siswa baru, Bunda Lokita memberikan testimoni ya saat itu, betul Bunda ya? Benar sekali. Kalau boleh tahu Bunda, apa sih alasan Bunda waktu itu memberikan testimoni? Ya, waktu itu saya dengan beberapa orang tua murid, itu saya mendengar kebetulan kan saya juga waktu itu mendaftarkan adiknya Nafis ya, anak saya yang ketiga, dan antusias orang tua murid waktu itu cukup interaktif sekali, yang artinya mereka berkeinginan sekali mengetahui Aisbah lebih dalam, khususnya terkait dengan kurikulum, sistem pengajarannya seperti itu. Dan di situ saya yang udah merasakan nih kurang lebih 1 semester, nah saya pengen aja berbagi dengan orang tua murid yang lain gitu, apa yang saya rasakan, saya pengen coba share ke mereka. Kali saja apa yang saya sampaikan itu membuat mereka tambah yakin dan tambah merasa artinya pede nih udah ya untuk menyekolahkan anaknya di Aisbah seperti itu, karena saya pengen berbagi juga apa yang saya rasakan gitu. Nah kalau Bunda sendiri Bunda, waktu dulu nih sebelum Nafis masuk SD berarti ya Bunda ya, dapat dari mana sih Bun info tentang SD Aisbah, dan kemudian kenapa kemudian Bunda memutuskan untuk oke, saya menyekolahkan Nafis deh di sini gitu. Apa yang membuat Bunda yakin mempercayakan SD Aisbah? Sama sekali saya tidak ada dapat informasi dari mana-mana waktu itu. Jadi waktu kami mau menyekolahkan anak saya tadi, ya mungkin sebelumnya saya coba menyampaikan latar belakang anak saya yang Masya Allah nih, Allah kasih saya yang luar biasa. Anak saya tergolong anak yang cukup aktif ya, cukup aktif. Dan pada waktu saya coba mencari sekolah mana nih yang tepat buat dia. Nah, karena anak saya ini anak yang artinya kadang apa maunya dia itu yang serp buat dia, kami coba untuk berkeliling beberapa sekolah. Dan pada waktu itu kita memberikan beberapa alternatif pilihan, kalau nggak salah sekitar 4 atau 5 sekolah, ya itu, dan si anak kita coba tanya gitu, mana yang dia serap gitu. Nah, pada waktu awal saya juga sempat agak kaget ya, dia malah memilih untuk sekolah di sini gitu. Padahal ya mohon maaf, saya coba bawa beberapa sekolah yang dalam arti kata mungkin secara fasilitas sekolahnya, keadaan gedung sekolah itu jauh lebih baik gitu ya dibandingin dengan Aisbah gitu. Tapi saya juga waktu itu saya tanya gitu sempat sekali, kenapa milih ke sini gitu. Satu yang dia sampaikan, dia bilang dia pilih, dia nggak inget ya nama sekolahnya Al-Imam tuh, nggak inget sekolah apa yang dia pilih, enggak. Dia cuma bilang Nafis pilih sekolah yang ahwat dan ihwannya dipisah naiknya, seperti itu waktu itu. Karena waktu datang ke sini kan saya sama dia sempat naiknya dengan tangga yang berbeda. Itu sih yang dia ingat. Dan setelah itu baru saya coba cari tahu lagi dari teman-teman gitu ya, yang ada anaknya sekolah di sini gitu. Ada teman sih cerita, dia sih anaknya nggak di sini, tapi kata dia temannya ada yang di sini seperti itu. Jadi murni belum, nggak ada dapat informasi dari manapun, tapi keyakinan si anak dan keyakinan kami yang memutuskan untuk menyekolahkan Nafis di sini. Jadi awalnya Anda dan Nafis justru yang lebih yakin ya Bunda ya di sini, mungkin Allah menuntunnya untuk Baik Bunda. Kemudian Bunda
setelah menyekolahkan Nafis di SD Aisba, kemudian yakin lagi nih untuk memasukkan lagi adiknya ya Bunda. Siapa Iya, nama insya Allah. adiknya Nafis Bunda? Nazia. Nazia, baik Bunda. Apa yang membuat Bunda yakin kemudian untuk oke Nazia sekolah di SD Aisba juga deh? Ya, awalnya kami punya rencana sebenarnya akan dipisahkan untuk di beda sekolah ya dengan si kakak. Iya. Karena saya paham nih dalam pergaulan sehari-hari di rumah, kadang dengan anak yang seperti Nafis, kadang dia tidak mau merasa kalah dari adiknya seperti itu ya. Dan kita pertimbangan apakah lebih baik untuk dipisahkan satu sekolah, beda sekolah. Tapi setelah saya juga melihat pendidikan yang pembelajaran gitu ya, yang didapat selama hampir 1 semester, saya kok ngelihatnya malah ada sesuatu yang ini mungkin bisa lebih baik nih untuk adiknya Nafis gitu, untuk anak saya yang ketiga gitu. Jadi setelah kita coba bincang juga dengan si kakak, gimana kalau satu sekolah aja sama si adik, dan akhirnya dia mau welcome nih, ngizinin gitu untuk satu sekolah. Dan di situ akhirnya kita putuskan untuk satu sekolah. Harapannya apa yang saya udah rasakan di 1 semester, hampir 1 semester ini, saya merasakan insya Allah sih akan lebih bermanfaat ketika adiknya Nafis juga nanti saya masukkan di sini. Dalam masa pembelajaran daring ini Bunda di rumah, kan berarti otomatis anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah ya Bunda. Menurut Bunda sendiri bagaimana perkembangan Ananda Nafis selama mengikuti pembelajaran daring dalam 1 semester ini Bunda? Ya, alhamdulillah saya melihat banyak kemajuan ya. Yang anak saya yang tadinya saya juga yang anaknya nggak bisa diem ya, kurang untuk fokus seperti itu, dan diminta untuk duduk anteng di depan laptop, itu udah suatu perjuangan dari awal. Dan apalagi di semester pasca UTS kemarin, itu sistem pembelajaran daringnya ini kan lebih padat ya waktunya, dari jam 7:30 sampai hampir jam 2, di mana jeda antara satu pelajaran ke satu pelajaran itu hanya beda, ada yang 15 sampai 30 menit. Ya, awalnya saya juga, waduh nih gimana caranya nih anak-anak bisa fokus atau tidak gitu. Tapi dengan berjalannya alhamdulillah, mungkin karena kemasan juga dari ustadz dan ustazah ya dalam memberikan sistem pembelajarannya yang membuat anak-anak mungkin tidak jenuh ya seperti itu. Dan terutama mungkin yang saya ngelihat dengan beberapa mata pelajaran yang berbeda, terus pengajarnya juga dengan ustadz dan ustazah yang berbeda. Mungkin itu salah satu juga yang membuat anak-anak jadi lebih tidak bosan, mungkin seperti itu. Jadi lebih berdinamis ya Bun ya dalam belajar. Baik, kalau di SD Al-Imam Islamic School Balikpapan ini kan Bunda ada program setiap 1 pekan sekali itu yang Hadis and Adab of the Week ya Bun ya. Kalau tidak salah 1 pekan sekali dibagikan. Nah, apakah Ananda Nafis cukup bersemangat Bun menerapkan adab-adab dan hadis-hadis yang di-share dari ustaz-ustazahnya? Alhamdulillah sejauh ini saya coba salurkan ya, saya share ke yang bersangkutan dengan adiknya juga. Ya beberapa mulai saya tanamkan ke mereka. Kalau untuk individu Nafis sendiri Bunda, perkembangannya dari cara berbicara, perilakunya, terus mungkin adab sehari-hari, doa sehari-harinya bagaimana Bun? Ya, kalau dari sikap seperti yang saya sampaikan, karena anak yang tadi saya bilang aktif ya, tadi ya, memang anaknya kan tergolong artinya cukup keras ya dengan maunya, dengan kemauan dia seperti itu. Kadang kurang bisa untuk menerima masukan seperti itu ya. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini dengan pembelajaran dari bareng walaupun daring ya dengan teman-temannya, alhamdulillah sih dia sudah bisa untuk mungkin sebagai menilai, membandingkan mungkin ya dengan dirinya, dengan teman-temannya bisa seperti ini, dia bisa seperti itu, dan alhamdulillah sih ada kemajuan yang cukup signifikan buat anak saya. Alhamdulillah Nafis sudah semakin baik, semakin soleh insya Allah ya Bun ya. Harapannya seperti itu. Baik Bunda, untuk bacaan Al-Quran Ananda sendiri Bunda, kalau di SD Aisba kan menggunakan metode tilawati ya Bunda ya. Nah menurut pengamatan Bunda nih, bagaimana perkembangan kemampuan tilawati Ananda Nafis? Untuk tilawati sih alhamdulillah, karena sebelumnya dari TK dia juga sudah menggunakan sistem tilawati. Kemudian di rumah saya juga mau ada guru ya gitu yang untuk ngajar, dan jadi hanya meneruskan saja untuk sistem tilawatinya. Tapi ya itu tadi
dengan ustazah yang cukup sabar, ya artinya ini anak kan mut-mutan nih. Pada saat di Vicon gitu datangnya moodnya enak gitu, mungkin belajarnya bisa lancar, tapi kadang juga terkendala karena mood yang gak enak gitu kurang. Tapi alhamdulillah saya merasakan tuh cuma satu sih, kesabaran dari ustazahnya ini yang luar biasa buat saya untuk bisa mendampingin anak saya. Kalau Tafiznya sendiri bagaimana, Bun? Ya kalau Tafiz ini yang sesuatu yang saya ngerasakan yang kemajuan yang luar biasa ya buat anak saya yang tadinya mungkin hanya hafalannya surat-surat pendek kali ya, ini udah mulai yang 30 ayat gitu, udah mulai, dan alhamdulillah dengan target yang diberikan Ustazah Tafiz yang super luar biasa sabar juga, karena saya ngeliatnya kan gini, Ustazahnya ini ada kelas Tafiz yang disesuaikan dengan mungkin bacaan dan kemampuan si anak ya, jadi lebih fokus, dan anak-anak akhirnya juga termotivasi melihat temannya yang semangat hafalannya cukup besar, jadi dan dia juga semangat termotivasi mungkin seperti itu. Saya melihat yang ada di Nafis yang awalnya bagaimana saya ngajarin dia supaya hafal nih murojaah gitu, ternyata ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu sampai dengan hari ini ya dia sudah ada hafalan kurang lebih 4 surah yang cukup panjang. Itu yang saya rasain sih. Oke Bunda, itu tadi tilawati, tahfidz ya Bunda. Tapi kalau untuk anak-anak kelas 1 SD ya Bun ya, dari TK atau mungkin dari yang belum sekolah ke sekolah, itu kan biasanya ada kendala di pelajaran membaca ya Bun ya. Nah apakah Anan dan Nafis mengalami itu atau bagaimana Bun menyiasatinya? Saya juga, karena gini, yang saya tahu kan dari TK tuh memang belum ada untuk belajar membaca. Yang saya tahu dari awal kalau belajar baca itu nanti didapatnya di SD gitu ya. Tapi waktu awal saya masuk, saya melihat juga teman-teman Nafis, waduh ternyata udah banyak yang pandai membaca gitu. Terus dia nggak ke sekolah, saya sempat khawatir juga ini gimana dia bisa mengikuti. Tapi alhamdulillah setelah saya melihat awal masuk di Aisba ini, justru ternyata guru-guru udah menyiapkan luar biasa ya, artinya anak-anak dikelompokkan sesuai dengan kemampuan baca tulisnya. Jadi Nafis yang tidak bisa membaca itu diberikan tambahan ekstra jam ya, ekstra pelajaran untuk belajar membaca. Itu sih saya melihat ya, artinya dari Aisba benar-benar berusaha semaksimal mungkin membuat anak saya untuk bisa membaca. Dan sekarang apakah ada perkembangan Bun? Ya alhamdulillah, walaupun belum lancar tapi beberapa mungkin kalimat-kalimat pendek dia udah bisa untuk membaca. Nah harapan terbesar Bunda Lokita nih sebagai orang tua, sebenarnya apa sih harapan terbesarnya untuk anak-anak Bunda di masa yang akan datang? Ya kalau harapan saya dengan anak saya yang latar belakang anak yang aktif tadi, saya sih hanya menitipkan pengennya sedikit banyak, artinya sikapnya bisa tetap lebih baik ya, artinya bisa diterima ketika nanti dia ada di dengan teman-temannya gitu, atau dia ada di masyarakat, dia bisa menempatkan diri untuk menjadi ya muslim anak yang saleh yang lebih baik seperti itu. Dan dengan saya lebih berarah ke akhlak ya, akhlaknya dia bisa lebih baik dan didampingi dengan, artinya saya yakin dengan pembelajaran agama yang cukup luar biasa, saya lihat ya, pertama juga pendidikan agama, kemudian tahfiznya, ya harapannya insya Allah itu menjadi bekal buat anak saya, buat tabungan akhirat saya kelak. Amin, kita doakan bersama, semoga yang jadi harapan Bunda untuk anak-anak kelak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir nih Bunda, apa harapan dan doa Bunda untuk SD Aisba ke depan? Ya harapan saya Aisba bisa semakin baik, bisa memperbaiki terus, memperbaiki sistem pendidikan, kurikulumnya seperti itu ya, sehingga akan tercipta anak-anak yang soleh dan soleha yang tidak hanya berguna untuk di dunia tapi juga untuk bekal akhiratnya kelak. Terima kasih banyak Bunda sudah berkenan hadir dan berbagi di acara podcast perdana kita ini. Semoga menjadi ladang pahala dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Jazakillah khair Bunda. Amin. Terima kasih. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat Ustadz dan Ustazah yang selama ini sudah cukup sabar untuk mendidik, mengajar anak saya walaupun lalu pembelajaran daring.
harapan saya dengan nanti tatap muka insya Allah akan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bun. Baik, para pendengar podcast SD SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan, demikian sesi bincang-bincang kita dengan Bunda Lokita Permata Lestari. Semoga bisa menjadi inspirasi dan masukan bagi ayah bunda yang sedang mencari sekolah untuk buah hati tercinta. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.